Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview kembali pergerakan market yang ada di beberapa pair dan mencoba untuk menganalisa. Yang pertama adalah SAUSD. Kalau kita perhatikan di time frame weekly ya, di sini kita temukan ada fair value gap, kemudian kita lihat di daily ya. Di daily juga kalau kita perhatikan ini adalah fair value gap di daily. Kemudian ini ada fair value gap. Jadi kemungkinan market akan menuju area fair value gap. Dan ini ada order block. Jadi order block ini kita lihat nanti apakah ditembus atau tidak. Dan ini kalau kita lihat ini kemungkinan akan ditembus. Dan target selanjutnya adalah ini, ada order block ya. Dan ini sebenarnya dia membuat manipulasi ya. Ini di break, dia membuat market structure shift. Jadi kalau kita lihat seharusnya kita cari entry di area ini ketika ini di break. Seperti ini ya. Namun kita lihat nanti kalau dia kembali lagi ke sini, kita bisa cari entry juga. Ini adalah area yang kita perhatikan. Mungkin seperti ini ya analisanya. Kemudian USD CAD. Dia break area ini. Ini break, market structure break. Ya. Kemudian ini adalah biasnya. Ini basic liquidity. Ya, kita akan coba cari peluang di sini. Ini adalah liquidity eksternalnya. Ya. Selanjutnya kita juga coba nanti lihat di ini liquidity
internalnya. Ya, ini liquidity, ini fair value gap sebagai liquidity internal. Jadi kita lihat biasanya seperti ini. Ya, atau bisa jadi dia naik kemudian turun, naik dulu kemudian turun, atau turun dulu kemudian naik. RUSD ya, kita perhatikan di sini di daily ya, ini ada basic liquidity dan ini order block. Kita kemarin ada entry di sini. Ini sebagai liquidity grab ya. Sebelumnya kita coba entry di area ini. Kita anggap ini sebagai fair value gap, ini sebagai market structure shift. Ternyata dia naik, mengambil dari liquidity gap ini, dan dia membuat market structure shift di area ini. Ya, ini adalah market structure shift. Ini dari break, dan ini ada fair value gap. Ini adalah displacement ya, displacement, kemudian dia membuat market structure shift, ambil dari fair value gap, kemudian turun. Dia turunnya sampai ini TP nya adalah sell set liquidity, atau ini sell set liquidity. Kita ambil TP yang ini dan kita tunggu di area ini sell set liquidity, tapi ini di break. Jadi selanjutnya kalau kita lihat di weekly, ini ada order block. Kita lihat di daily ya, sama. Jadi ada fair value gap di sini, kemudian ini ada fair value gap, ini liquidity internalnya. Kita nanti cari ini ya, atau ini bisa nanti kita lihat di area ini apakah ada kemungkinan untuk buy. Kita lihat di A4, ini adalah fair value gap nya, dan fair value gap ini udah diambil. Jadi kita ambil atasnya fair value gap di A4. Kita tunggu di area ini, kemudian kita akan cari sell. Bisa juga diambil dari ini sell set liquidity, juga ada sell set liquidity. USDC CHF, CHF kita lihat di daily, ini ada basic liquidity, ini ada fair value gap, ini ada order block. Jadi kita cari
kita lihat nanti di sini. Bisa jadi dia ambil fair value gap atau order block ya. Kemudian baru naik. Kalau dia 4 ini liquidity-nya, ini liquidity di 4 ini sebagai order blocknya, ini fresh, ini order block. Oke. Sama ini analisanya, ambil order block kemudian naik, atau diambil liquidity ini sama order block kemudian naik sampai area ini ya. AUD/USD di AUD/USD kalau di daily ini ada buy set liquidity, ini ada sell set liquidity. Jadi buy set liquidity ini udah diambil kemudian turun. Ya, kalau dilihat di M15 ya, ini dia ambil BSL, base liquidity, ini adalah liquidity grabnya. Dia membuat market structureship, ini market structureship. Di sini ada fair value gap kemudian turun. Kalau kita mau entry adalah area ini. Ini sell set liquidity ya, bisa sampai area ini. Kemudian selanjutnya kita lihat ya, kita bisa tunggu di area ini, atau ini adalah fair value gap yang belum diambil ya, ini inducement. GBP/USD ya, GBP/USD kalau kita perhatikan di daily ini ada reset liquidity. Kalau di H4 ini ada breaker block ya, hampir breaker block kemudian turun ya. Ini liquidity-nya, liquidity grab-nya, diambil liquidity grab, ambil breaker block kemudian turun. Namun ini kalau kita entry ini tidak terlalu bagus ya. Ini dia membuat market structureship. Ini ada order block, dia ambil order block kemudian turun. Namun saat ini tidak ambil karena tidak terlalu bagus, strukturnya tidak terlalu bagus. Meskipun diambil ini kemudian turun.
Selanjutnya kalau kita perhatikan, ini dia kemungkinan, kita lihat weekly ya, diambil sell set liquidity di weekly, karena ini order block, tapi order blocknya tidak bagus ya, karena panjang. Ini bisa kita lihat nanti. Namun kalau kita lihat ini, kita akan cari sell ya, kita cari sell di area ini. Ini fair value gap, tahu dia naik lagi ke order block sini, jadi kita cari sell di area ini. Bisa jadi ambil fair value gap, bisa ambil order block ya. Jadi kita akan cari konfirmasi di area ini, dua area ini. Target sini bisa jadi sampai sell set liquidity. NZD USD ini di H4 ya. H4 di sini ada fair value gap. Ya, dia langsung turun ya. Dia mengambil fair value gap. Kemudian ini liquidity gapnya juga diambil. Ini dia membuat market structureship. Namun dia tidak melakukan rejection, langsung drop. Ambil sell set liquidity ini. Ya, turun lagi sampai area sell set liquidity. Ya, dan di D1 ini ada order block ya, jadi kita tunggu di area ini, atau kita cari sell di fair value gap. Ini ada fair value gap, turun lagi. Harusnya kita enter di area ini. Oke, kita coba lihat area ini nanti di H4 NZDJP ya. Kita coba entry kemarin di sini, karena ini kita lihat di sini ada BSL, base set liquidity. Kalau ini di H1 juga kelihatan base set liquidity. H4 base set liquidity, kemudian entry di fair value gap. Ini ada liquidity, market structureship. Kemudian ini ada liquidity grabnya. Dia membuat liquidity grab, kemudian mengebreak market structureship, kemudian balik lagi di fair value gap, rejection, kemudian turun. AUDJP ya, AUDJP kalau di H4 daily ini ada base set liquidity, ini targetnya order block ya. Kita entry, kalau entry di area ini DM15
Ini ada fair value gap ya, dia membuat ini market structure shift di break. Kemudian di sini fair value gap, ini M15. Kalau kita lihat M5 13 3 M3 M1. Oke, jadi fair value gapnya tetap di area ini. Kalau M15 di M15 juga, di M1 juga di area ini sama. Ya, kemungkinan dia akan turun sampai area ini ya. Kita cari di sini nanti. Ini fair value gap, ini liquidity-nya. Diambil liquidity ini, bisa jadi kemudian naik. Ini juga ada liquidity ya, ini ada liquidity-nya. Kalau di daily ini order block ya. Ini turun ya, kemudian bisa jadi dia naik. Kita cari di sini, atau kalau sell, ini sell sudah ada, kita entry. Kalau mau entry di area fair value gap di M15 CHFCP. Ini ada fair value gap ya, diambil fair value gap ini. Kemudian ini order block ya. Dihambat, ini fair value gap, ini ada order block ya. Kita lihat nanti di area ini. Kemudian RJP di RJP ini dia ambil ini base set liquidity ya. Kita entry, coba enter di area ini, ambil base set liquidity. Kemudian dia membuat market structure shift di sini. Selanjutnya dia ambil fair value gap, baru turun. Ini adalah sell setnya, targetnya. Kalau misalnya kita entry, ini entry-nya, kemudian target ini entry pertama. Kalau ketinggalan di sini, ini entry kedua, ini market structure break. Yang ini adalah market structure shift, ini market structure shift. Kemudian entry kita adalah fair value gap. Atau untuk memperkecil resiko, kita naikin ini ada fair value gap di M5. Kalau mau memperkecil lagi bisa, kita cari M1 ya. Kita entry di sini untuk memperkecil resiko. Ini entry kedua. Oke, SL nya tetap di atasnya. Nah, target ini
ini masih 1:2 lebih. Ini M15 M1 ya. Dan sekarang dia ambil order block nih. Ini breaker block udah diambil, ini baru block. Kemarin juga kita lihat kemungkinan dia akan ambil order block sini, maka ada peluang buy di sini. Nah, ini kita lihat, kita coba entry di area ini. Bisa entry di sini karena dia sudah ambil order block. Sorry, baru dia naik. Nah, ini adalah skenario nya. STJP ini masih ya, kalau kita lihat di daily ini sudah sangat tinggi. Oke, nggak ada history, jadi kalau nggak ada history kita cari peluang buy. History di bawahnya ini kita lihat nanti. Kemudian oke, kita cari entry di sini. Ya, CADJP ini sebenarnya diambil buy set ini, buy set liquidity, atau ini buy set liquidity. Ini ada fair value gap, kita lihat berkecil di M15 ya. Kita sebenarnya bisa enter di area ini. Dia ambil liquidity grab atau buy set liquidity. Di M30 ini lebih, kalau di M30 tidak kena. Nah, M15 di sini ya, bisa ambil di sini. Target ini GPPJP ya, GPPJP ini juga sebenarnya kita kemarin udah gambar ya. Ini adalah area manipulasi, ini manipulasi, ini manipulasi. Kemudian di atasnya ini ada fair value gap, ini order block ya. Ya, diambil order blocknya sini. Kemudian di sini dia membuat liquidity grab, ini liquidity grab, buat liquidity grab. Kemudian ini ada fair value gap ya, dan market structure-nya adalah ini. Coba kita lihat M5 ya, ini M5 fair value gap. Di entry bisa pakai M5, ini resikonya bisa lebih kecil. Target di sini atasnya ya. Kemudian NZDJP
NJT JPY kita entry di area ini kemarin. Kalau di D1 H4 ya, yang membuat liquidity grab mengebreak ini market structure shift, kita ambil di kemarin di day H1 ya, D1 kita ambil dari fair value gap ini entry-nya, membuat market structure di market structure break ya, yang turun target area ini, namun kita ambil agak atas, dan sekarang dia ambil dari fair value gap ini ya, dan sudah TP. Selanjutnya Nasdaq ya, ini udah kita batasin ya, ini fair value gap. Saya EDA NT kemarin di area ini Nasdaq. Ini fair value gap, dan ini structure shift.